Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalkan diri. Nama saya Mario Makali Tutu dengan NIM 64251705. Saya dari Prodi S1 Manajemen dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, kali ini saya akan membacakan artikel anti korupsi dengan judul Cermin Retak Keadilan Kita dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan kita berdiri di depan cermin ataupun kaca, tapi cermin itu retak, berlumuran debu, dan wujud dirimu tak terlihat. Itulah cermin keadilan kita hari ini. Pengadilan di zaman sekarang ini seharusnya mencerminkan kebenaran, kini jadi alatnya korupsi. Hakim menerima suap, jaksa main mata, KPK kerja semaunya. Pada hakikatnya, korupsi adalah benalu sosial yang merusak struktur pemerintah dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintah dan pembangunan pada umumnya. Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas. Oleh karena itu, sangat sulit memberikan pembuktian yang desak. Di samping itu, sangat sulit mendeteksinya dengan menggunakan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun, akses pembuatan korupsi merupakan bahaya laten yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat harus sadar bahwa uang yang dikorupsi oleh para koruptor merupakan uang rakyat. Uang rakyat tersebut seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan, membiayai pendidikan, kesehatan, membuka lapangan kerja, dan membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, air, dan lain-lain. Masyarakat harus mengetahui besarnya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi tersebut, seperti pendidikan menjadi mahal, pelayanan kesehatan menjadi mahal, transportasi menjadi tidak aman, rusaknya infrastruktur, dan yang paling membahaya adalah meningkatnya angka pengangguran sehingga berkolerasi kepada angka kriminalitas. Adapun laporan transmisi internasional 2023 Indonesia peringkat 110 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi yaitu IPK dengan skor 34 garis miring 100. Khususnya sektor pengadilan, 60% responden survei KPK mengakui pernah mengalami atau menyaksikan suap hakim. Kasus ini pernah ada di tahun 2023 pada masa kepresidenan Presiden Joko Widodo. Hakim PT UN Jakarta tertangkap tangan menerima suap 500 juta untuk membebaskan terdakwa korupsi lahan. Belum lagi mafia peradilan di Semarang yang melibatkan 15 hakim dan staf merugikan negara 100 miliar. Namun, korupsi yang menelan kerugian negara dalam jumlah besar menjadi sorotan publik. Sebut saja korupsi tata kelola minyak mentah di perusahaan Pertamina sebesar 193,7 triliun. Kasus korupsi di lembaga penyediaan ekspor Indonesia sebesar 11,7 triliun. Korupsi dana iklan BJB sebelumnya sempat heboh korupsi di PT Timah yang diperkirakan menelan kerugian negara mencapai 300 triliun. Berbagai persoalan kasus korupsi ini menunjukkan betapa mendalamnya permasalahan ini dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bahkan mengakar di berbagai lini kehidupan di masyarakat dan di pemerintah. Yang lebih menyedihkan lagi, bertambahnya hutang negara yang belum terbayar dan malah korupsi yang merajalela. Menegakkan hukum terhadap pelaku korupsi masih sangat lemah dan tidak menimbulkan efek jera, sehingga tidak ada rasa takut untuk melakukan korupsi. Sebagai mahasiswa, saya harus menyatakan bahwa korupsi di Indonesia tumbuh semakin besar
Dampaknya terasa di hampir semua sektor kehidupan dan indeks persepsi korupsi kita sangat rendah, yaitu di angka 37 dari skor maksimal 100. Inilah bahaya korupsi merajalela. Yang pertama, merusak ekonomi negara. Yang kedua, menurunkan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, memperlemah hukum dan kepercayaan publik. Yang keempat, memperburuk ketimpangan sosial. Yang kelima, ancaman jangka panjang krisis moral dan keamanan. Demi menutupi aib bangsa karena prestasi korupsi terburuk di negara kita ini, pantaskah kita memulainya dengan berangkus kebebasan pers nasional kita sendiri tanpa harus ada suap menyuap, di samping membatasi kebebasan berekspresi manusia Indonesia untuk tidak semakin membesarkan sejumlah kasus korupsi di negara kita ini. Salah satu upaya yang harus kita lakukan dalam berantas korupsi adalah meningkatkan gerakan anti korupsi. Gerakan ini bukan cuma basa-basi, tetapi merupakan political will, kemauan baik politik pemerintah yang didukung persiapan dan kesiapan piranti hukum. Yang tidak kalah pentingnya adalah partisipasi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Untuk itu, langkah pertama yang ideal dapat kita dahulukan adalah pemantapan kodifikasi hukum normatif yang minimal bisa membuat siapapun yang menjadi jera melakukan korupsi mencegah. Selain itu, juga perlu memberikan sanksi seberat-beratnya bagi pelaku tindakan pidana korupsi itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're